Oke, selamat berjumpa kembali. Di sini saya melanjutkan materi tentang atom, unsur, molekul sebelumnya ya. Jadi berikut adalah massa dan muatan dari partikel subatom ya. Jadi sini ada partikel elektron, kemudian proton, neutron, di mana masing-masing itu memiliki massa ya. Untuk elektron itu 9,1 kali 10 pangkat min 28 gram. Kemudian proton itu 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram, neutronnya 1,67493 kali 10 pangkat min 24 gram ya. Jadi ini merupakan massa masing-masing partikel, yang mana muatannya masing-masing elektron itu min 1,6022 kali 10 pangkat min 19 kolom. Proton positif ya, 1,6022 kali 10 pangkat min 19. Kalau neutron itu muatannya netral, dan untuk elektron itu muatannya negatif, dan proton positif dan neutron netral. Oke. Untuk massa bisa kita lihat dari tabel ini bahwa massa proton dan massa neutron itu sama ya muatannya, massanya, dan dibandingkan dengan massa elektron itu 1,84 kali massa elektron. Oke. Kebanyakan unsur di alam terdiri atas campuran seragam dua atau lebih jenis atom ya, dengan perbedaan massa yang cukup kecil, di mana atom-atom unsur yang sama dengan perbedaan massa disebut isotop ya. Di sini isotop. Jadi contoh, terdapat 3 isotop hidrogen dan 4 isotop besi ya. Secara kimia, isotop itu mempunyai sifat kimia yang identik ya, dan perbandingan relatif dari isotop-isotop suatu unsur itu adalah tetap. Oke, untuk massa atom relatif ya. Jadi massa atom relatif itu adalah skala massa atom yang seragam untuk semua atom yang untuk memerlukan standar ya. Jadi misal atomic mass unit, atau kita singkat AMU atau U ya, merupakan standar yang berdasarkan karbon, atom karbon ya. Jadi satu atom karbon 12 sama dengan 12 U ya. Oke. Karena 1 U sama dengan 1/12 massa satu atom karbon 12 ya. Jadi definisi ini menghasilkan 1 U, 1 unit ya untuk massa atom hidrogen, yang mana merupakan atom yang teringan ya. Oke, kita mengenal nomor atom dan nomor massa. Unsur itu dapat didefinisikan sebagai materi yang punya atom-atom dengan jumlah proton yang sama ya, yang disebut nomor atom di sini, atau Z ya lambangnya. Kemudian isotop dibedakan dengan nomor massa ya, atau lambangnya A, di mana nomor atom atau Z itu adalah sama dengan jumlah proton ya. Sedangkan massa, nomor massa atau A lambangnya itu merupakan jumlah proton plus jumlah neutron. Oke. Untuk kenetralan muatan, jumlah elektron dan proton itu harus sama ya, sehingga netral, tidak ada muatannya. Oke. Misal contoh uranium ya, 235. Di sini bisa kita lihat di mana 235 ini merupakan ini ya, nomor massa, sedangkan ini nomor atom yang bawah ya. Sehingga kalau kita melihat dari atom ini bahwa jumlah protonnya itu 92 ya. Itu sama dengan jumlah elektron di sini. Dan jumlah neutronnya berapa? Jumlah neutronnya itu 143 ya. Dari mana? Dari 2335 min 92. Dan nomor atomnya berapa? Atau Z itu 92 ya, ini sama. Dan nomor massanya atau A itu 92 plus 143 ya, sama dengan 235 ya. Ini merupakan nomor massa. Simbol kimianya U ya. Gitu. Oke, di sini merupakan contoh dari isotop hidrogen ya. Yang mana nomor massanya itu berbeda-beda tapi nomor atomnya sama ya. 1, 2, dan 3 ini merupakan isotop. Contoh.
Oke, kita lanjut. Jadi di sini ada contoh klorin alam merupakan campuran dua isotop ya. Jadi dalam setiap sampel unsur ini itu 75,77% merupakan klorin 35 dan 24,23% merupakan klorin 37. Massa terukur klorin 35 adalah 34,9689 U ya, dan klorin 37 adalah 36,9659 U satuan massa atom ya. Hitung massa atom rata-rata klorin. Oke, di sini ada dua isotop ya. Klorin 35 kelimpahannya itu 75,77%, masanya itu 34,9689. Kontribusinya bisa kita hitung dari persentase ini dikali satuan massa atomnya. Begitu juga di klorin 37 ya, kelimpahan 24,23%, satuan massa atomnya 36,959, sehingga kontribusinya persentase kali masanya ya, sehingga bisa didapatkan penjumlahan dari masing-masing klorin 35 dan 37 adalah 35,46 satuan massa atom atau U ya. Ini totalnya. Oke, soal latihan lagi. Di alam magnesium tersusun atas 78,99% magnesium ya. Di sini massa atomnya 23,9850 U ya, satuan massa atom atau unit. Kemudian 10% itu magnesium dengan massa 24,9858 dan 11,01% magnesium dengan massa 25,9826 U. Dengan data tersebut, hitunglah massa atom rata-rata dari magnesium. Oke, seperti tadi ya. Jadi di sini ada 3 isotop ya. Masing-masing kelimpahannya bisa kita lihat 78,99, 10 dan 11%. Masing-masing massanya bisa kita lihat 23,98, 24,98, 25,98 dan kontribusinya tinggal dikalikan di sini ya. Sehingga perjumlahan dari ketiga massa isotop tersebut sama dengan 24 ya, 3050. Oke, jadi apakah Anda sudah mengerti isotop? Jadi contoh berapa jumlah proton, neutron, dan elektron pada atom ini ya. Bisa kita lihat dari penjelasan sebelumnya bahwa ini ada nomor atom, ini nomor massa atom ya. Jadi protonnya itu 6 ya, protonnya 6, kemudian elektronnya juga 6. Oke. Neutronnya berapa? Ya, ini dari massa kurangi nomor atom ya. Jadi 14 kurangi 6 sama dengan 8 gitu. Kemudian yang kedua, berapa jumlah proton, neutron, dan elektron pada atom ini? Nah, bisa kita lihat jumlah proton dan elektronnya itu 6, sedangkan neutronnya itu 11 min 6 sama dengan 5. Begitu ya. Oke, flashback ke tabel periodik unsur, bahwa di tabel periodik itu kan merangkum sifat fisika dan kimia unsur-unsur ya. Jadi pada awalnya itu tabel periodik disusun berdasarkan kenaikan massa atom awalnya ya. Kemudian pada perkembangan zaman ada tabel periodik modern yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Berbeda ya. Sebelumnya itu kenaikan massa, kemudian pembaruannya itu dengan kenaikan nomor atom. Jadi unsur tersusun dalam urutan dalam satu baris disebut periode ya, satu baris kanan ya. Dengan kolom vertikal disebut dengan grup atau golongan ya, bawah seperti itu. Jadi gini tabel periodik unsur pada kondisi awal ya, sebelumnya sebelum ada pembaruan. Jadi di sini bisa kita lihat ada golongan 1 sampai 8 sama dengan tabel periodik modern. Sedangkan untuk kenaikannya itu berdasarkan massa ya. Jadi 7, 9,4, 11, 12, 14, 16, 19. Ini kan berdasarkan massa ya. Nah, ini merupakan tabel periodik unsur
di awal-awal ya ditemukan tabel periodik ini. Nah, di sini merupakan pengembangan dari tabel periodik sebelumnya, di mana tabel periodik ini sudah berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya, di sini bisa kita lihat ini logam alkali, kemudian ini logam alkali tanah, dan di sini logam transisi, ini halogen, ini gas mulia, dan di sisi bawah ini adalah logam transisi dalam, ya. Dimana penempatan unsur 58 sampai 71 dan 90 sampai 103 itu untuk menghemat tempat ya. Dan periode itu seperti penjelasan sebelumnya itu di sini ya, ke kanan itu periode, kemudian golongan itu yang ke bawah ya. Misal bisa kita lihat di sini bahwa di ini bisa kita lihat ini satu adalah massa atom dan di atas itu nomor atom ya. Seperti itu. Oke, kita melanjutkan ya tentang molekul ya. Adalah suatu agregat atau kumpulan yang terdiri dari sedikitnya dua atom ya dalam susunan tertentu yang terikat bersama oleh gaya-gaya kimia ya, disebut juga ikatan kimia. Jadi sini molekul ya, ini hidrogen, H2O, amonia dan metana, di mana molekul diatomik mengandung hanya dua atom. Ini kan dua. Sedangkan molekul poliatomik mengandung lebih dari 2 atom. Ini 3, ini 4, ini 5 ya. Oke, kita mengenal ion. Ion adalah sebuah atom atau sekelompok atom yang mempunyai muatan total positif atau neto ya. Jadi kation itu adalah ion dengan muatan total positif. Ingat ya, atom netral yang kehilangan satu atau lebih elektronnya akan menghasilkan kation ya. Misal di sini natrium. Natrium di sini kehilangan satu elektron ya, sehingga menjadi 10. Sehingga karena kehilangan satu elektron menjadi positif 1 ya, menghasilkan kation. Sedangkan anion adalah ion dengan muatan total negatif ya. Atom netral yang bertambah satu atau lebih elektronnya akan menghasilkan anion. Misal di sini klorin, ketambahan 1 elektron menghasilkan 18 elektron, sehingga muatannya menjadi negatif. Gitu. Jadi ion monoatomik itu mengandung hanya satu atom, ya. Ini satu. Sedangkan ion poliatomik mengandung lebih dari satu atom, ya. Ini 2, 5, 4, gitu. Itu dari istilah ion monoatomik dan ion poliatomik. Oke, jadi apakah Anda sudah mengerti ion? Jadi seperti sebelumnya ya, berapa jumlah proton dan elektron pada ion ini? Kita bisa melihat ini kan nomor atom di bawah ini, sehingga 13 proton. Ini massa. Karena muatannya 3, jadi karena ini kehilangan 3 elektron ya, elektronnya itu kan seharusnya 13, karena ini muatannya 3 positif berarti kehilangan 3 elektron. 13 min 3 sama dengan 10 gitu. Oke, yang kedua, berapa jumlah proton dan elektron pada ion ini? Nah, kita bisa melihat di sini 34 proton, elektronnya berapa? Nah, kalau seandainya ini netral, itu kan 34. Karena ini adalah ion yang bermuatan negatif,
ketambahan 2 elektron karena muatannya 2 ya. Sehingga 34 plus 2 sama dengan 36. Di sini seperti tabel periodik unsur, cuman di sini merupakan ion monoatomik ya. Ini linaga ya, ini magnesium, kalsium. Ini merupakan ion-ion monoatomik. Ya, ini. Oke, dari sini kita bisa mengenal tipe standar dari formula dan model ya. Untuk hidrogen, air, amonia, dan metana. Bisa kita lihat di sini untuk penulisannya, kan untuk formulanya ya. Rumus formulanya seperti ini, seperti ikatan atom ya. Dan di sini ball and stick model, di sini masih ada sticknya ya, bola dan stick. Ini space filling model, ini tidak hanya bola ya, tidak ada sticknya. Jadi ini bisa kita lihat terdiri dari beberapa atom yang menyusun dari hidrogen, water, amonia, dan metana. Nah, kita mengenal juga tentang rumus molekul dan rumus empiris, di mana rumus molekul menunjukkan jumlah eksak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat, ya. Sedangkan rumus empiris menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana pada atom-atomnya. Nah, di sini rumus molekul dan ini rumus empiris dari air, ya. Sama, sedangkan ini bisa disederhanakan menjadi CH2O, ozon bisa disederhanakan jadi O, dan ini bisa disederhanakan NO2. Seperti itu, itulah pengertian dari rumus empiris dan rumus molekul. Nah, kita juga mengenal dengan rumus senyawa ionik, yang mana terdiri atas kombinasi dari kation dan anion ya. Biasanya sama dengan rumus empirisnya ya. Kalau senyawa ionik ini, perbandingan kation dan anion di setiap senyawa adalah 1:1, sehingga senyawa tersebut bermuatan listrik netral ya. Seperti rumus senyawa ionik senyawa natrium klorida di sini ya. Oke, di sini merupakan rumus senyawa ionik ya. Ini senyawa ionik ini, yang mana ini terdiri dari 2 atom ya, 2 atom kali ini muatannya positif 3 ya. Jadi muatannya itu plus 6. Kemudian di sini oksigen itu 3 atom dikali muatannya min 2 dengan min 6. Jadi ini min 6 sama min 6 netral ya. Dan kalsium bromida di sini. Ini 1 atom kali muatannya positif 2 sama dengan positif 2. Kemudian ini 2 atom kali ini muatannya min 1 sama dengan min 2 netral ya. Dan di sini natrium karbonat di sini. Ini natrium itu 2 atom kali ini kan muatannya 1 sama dengan plus 2. Kemudian di sini 1 ya, CO3-nya kali min 2 sama dengan min 2 sehingga netral. Itu untuk rumus senyawa ionik. Oke, di sini penambahan ide ya. Ide. Dimana ini merupakan nomenklatur dari beberapa anion monoatomik yang umum ya, menurut posisinya pada tabel periodik. Ini di grup 4A, 5A, 6A, dan 7A. Nah, di sini masing-masing ketambahan di 4A, ketambahan 4 ion, ketambahan 3 ion, ketambahan 2 ion, atau kehilangan proton ya. Nah, di sini bisa kita lihat masing-masing hampir seirama ya, setiap grup atau golongan. Ini karbid, penambahan ide ya, silicide, nitrite ya,
Seperti itu. Itu untuk anion monoatomik yang umum ya. Sedangkan di sini adalah nama dan formula dari beberapa kation dan anion anorganik ya di sini. Ini kation, anion, bisa kita lihat nama-namanya: aluminium, amonium, ini bromid, karbonat, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di tabel ini. Nah, ini adalah penamaan senyawa ionik ya. Biasanya logam plus non logam ya. Logam plus non logam. Di mana anion non logam menambahkan ida pada nama senyawanya. Misalnya ini barium. Barium klorida non logamnya ya, ditambahi ida. Ini potasium oksida, magnesium hidroksida ya. Kecuali ini kan biasanya ya. Nah, potasium nitrat. Oke, di sini merupakan senyawa ionik logam transisi, di mana menunjukkan kation-kation yang berbeda dari unsur yang sama ya, dengan menggunakan angka Romawi. Misal ini FeSiL2, FeSiL3, dan Cr2S3, di mana di sini bisa kita lihat di sini klorin ya, sulfur. Nah, ini adalah terdiri dari dua atom, ini muatannya -2 ya, sehingga Fe nya adalah +2 ya, sehingga besi 2 klorida namanya. Dan 3 di sini -3, sehingga muatannya +3 di sini ya. Besi 3 klorida. Di sini kan -6 ya untuk totalnya ya. Ini kan atomnya 3, kemudian muatannya -2 di -6, sehingga ini kromium 6/3 ya, 6/2 maksudnya, ketiga kromium 3 sulfida, seperti itu. Nah, untuk senyawa molekuler bisa kita lihat ya di sini untuk non logam atau non logam plus metaloid ya. Dan istilah umumnya H2O, NH3, C4, C60. Dengan unsur di tabel periodik yang berada lebih ke kiri ditempatkan di depan. Unsur terdekat dengan golongan terbawah ya paling bawah ditempatkan di depan. Jika lebih dari satu senyawa dapat dibentuk dari unsur yang sama, digunakan awalan untuk mengindikasikan nomor dari masing-masing atom. Dan unsur terakhir itu diakhiri dengan ida. Oke, di sini contoh dari prefiks yang digunakan pada senyawa penamaan molekuler di sini. Nah, ini jadi 1, 2 sampai 10 itu prefiksnya ini mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, okta, nona, deka. Seperti senyawa molekuler di sini, ini Hi, hidrogen iodida, nitrogen trifluorida, sulfur dioksida, dinitrogen tetraklorida, nitrogen dioksida, dan dinitrogen monoksida. Bisa kita lihat dari penjumlahan atomnya ya. Ini senyawa molekuler. Oke, di sini ada flowchart penamaan ya. Jadi dimulai dari sini start ya. Apakah terdapat logam dalam senyawa? Jika iya, ini merupakan senyawa ionik ya. Kemudian apakah logam tersebut memiliki lebih dari satu muatan positif? Jika iya, ia menggunakan sistem penamaan dengan identitas muatan ion logam. Jika tidak, maka gunakan nama unsur logam atau bahasa Inggris ya. Nah, jika dia apakah terdapat logam dalam senyawa? Jika tidak, jika tidak, maka apakah terdapat ion amonium dalam senyawa? Jika iya, ia merupakan senyawa ionik, dan jika tidak, ia merupakan senyawa molekuler.
Nah, ketika ia merupakan senyawa ionik dan di sini apakah perlu ditanyakan lagi apakah anion hanya mengandung satu unsur? Jika iya, maka gunakan nama ini anion non-logam dengan menambahkan ida pada nama pokok non-logam. Ya, jika tidak mengandung satu unsur, maka gunakan nama anion dari salah satu anion poliatomik. Oke, di sini sudah selesai. Sedangkan di senyawa molekuler, apakah salah satu unsurnya itu hidrogen? Jika iya, maka nama senyawanya adalah hidrogen ida dengan menyisipkan nama pokok non-logam pada tanda. Misalnya H2S adalah hidrogen sulfida. Nah, jika tidak, apakah salah satu unsur hidrogen? Jika tidak, maka merupakan nama dari senyawa menggunakan prefix di, tri, dan lain-lain sesuai aturan dari penamaan sebelumnya. Itu adalah flowchart untuk penamaan senyawa ya. Nah, kita mengenal asam. Asam itu dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidrogen ya, ketika dilarutkan ke air. Nah, contohnya HCl di sini. Ini kan cairan murni gas ya, hidrogen klorida. Ketika dilarutkan ke air, maka menghasilkan ion H dan Cl, menghasilkan asam klorida. Gitu. Nah, kita juga mengenal asam okso, yang merupakan asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur lain atau unsur pusat. Contohnya itu adalah asam nitrat, asam karbonat, dan asam sulfat di sini ya. Hidrogen, oksigen, dan unsur lain. Nah, ini unsur pusatnya di sini ya. Berikut contoh beberapa asam yang sederhana ya. Ini anionnya, fluoride, klorid, bromide, iodid, cyanid, sulfide, dan jika digabungkan ya untuk asamnya dengan H di sini adalah hidrofluoric acid, hidroklorik acid, hidrobromik acid, hidroiodic acid, hidrocyanic acid, dan hidrosulfuric acid. Itu adalah penamaan dari beberapa asam yang sederhana ya. Oke, di sini penamaan oksoaksid dan oksoanion ya. Ini oksoaksid di sini dan di sini oksoanion, di mana dari ini adalah penghilangan dari ion-ion H ya. Penghilangan ion H dari oksoaksid menghasilkan oksoanion, maka namanya dirubah ya. Penambahan AT, IT, dan IT sesuaikan dengan ya ini. Aus. Okay. Itu penamaan dari oksoaksid menjadi oksoanion pada saat penghilangan ion-ion H. Dan ini merupakan penamaan oksoaksid dan oksoanion yang mengandung klorin ya di sini. Ini asidnya, ini anionnya. Ya bisa berubah perklorik asid menjadi perklorat ya. Ini hanya hilang semua. Ini jadi klorat, klorid, dan hipoklorit. Dan basa. Jadi basa adalah dapat digambarkan sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida ya, atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Nah, contohnya natrium hidroksida, potasium hidroksida, dan barium hidroksida ya. Nah, berapa nama dari senyawa ya? Itu bisa kita lihat formula di sini. H2O formulanya, nama umumnya air, dan sistematik namanya hidrogen monoksida ya. NH3 amonia trihidrogen nitride. Jadi ini perbedaan dari rumus formulanya, nama umumnya, dan ini nama sistematisnya sesuai dengan penamaan aturan tadi ya.
Oke, itu aja materi atom, unsur, molekul lanjutan dari materi sebelumnya. Mari cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum.